Selamat pagi, komen dari Mbah Sosro. Terima kasih, ya Rahayu. Petuah jenengan niki jos, jelas, jos jes. Tiang sakit mboten putus asa. Ya, kalau orang-orang yang mengalami penyakit dan kemudian mendengarkan konten-konten saya, mereka akan semakin semangat. Betul, ya, ya. Malah waras kepireng ngeten niki. Ya benar, karena dia mendengarkan saya berbicara dengan antusias yang saya punya, kadang-kadang ditambah dengan testimonial yang saya punya, orang akan semakin punya harapan tinggi untuk sehat ya, untuk sembuh ya. Apalagi syaratnya gampang. Salam Mojopahit Pak. Siap. Siap ya. Siap. Apalagi syaratnya gampang. Apa syaratnya? Syaratnya cuma ndak sarapan sama ndak makan malam. Ya, kalau kamu ndak bisa beli racikan makcin, ndak ada masalah. Selama makananmu bener. Telur, ikan, daging, seafood. Wah, itu makanannya niku panganane tiang sugih, Pak. Salah. Yang salah inimu, mindsetmu. Ya, itu makanannya orang waras, orang sehat. Orang zaman dulu enggak punya duit, tapi makanannya telur, ikan, daging, seafood. Orang zaman dulu. Dan selalu mereka makan di atas jam 12. Karena apa? Paginya berburu dulu. Nah, ini kamu harus benar-benar ininya, mindsetmu harus benar-benar ada. Kalau enggak ada, ya kamu ya pantas miskin terus gitu. Ini bukan menghina ya, tapi saya mau membangun mindsetmu ya. Karena kekayaan itu bicara masalah mindset. Nggak perlu jadi konglomerat. Tapi menjadi orang yang pegang duit, yang punya duit. Karena duit itu adalah filosofi. Yang disebut duit itu angka. Dan kalau kamu bisa punya angka, maka kamu bisa membeli dan menjual. Syaratnya cuma itu. Apalagi zaman sekarang, yang semuanya ada dalam genggaman digitalmu. Gitu. Jadi kamu tidak perlu memegang duit kertas. Karena kertas itu, fiat itu, tidak ada harganya, Pak. Ya, tapi angka, kamu punya angka. Sehingga mindsetmu akan membuat kamu didatangi uang. Mindsetmu akan membuat kamu dihampiri uang. Tapi kalau mindsetmu semua kamu bilang, tidak punya duit, susah, makanannya orang kaya, berarti kamu sudah menjauhkan dirimu dari uang. Kamu sudah menjauhkan dirimu dari kekayaan. Kaya itu wajib buat kamu. Kalau kamu manusia. Kalau kamu hidup. Kalau binatang tidak wajib. Karena apa? Karena binatang tidak ngerti uang. Tapi kalau kamu manusia, selama kamu masih punya napas, wajib hukumnya kamu kaya. Kaya itu artinya adalah kamu memiliki kekayaan. Kalau dalam sejarahnya orang Jawa, filosofinya orang Jawa, duwe koyo. Duwe koyo itu artinya kamu mau beli telur ada duitnya. Kamu mau beli daging ada duitnya. Kamu mau jalan-jalan ke luar negeri ada duitnya. Ya, itu jenengin duwe koyo, punya kekayaan. Saya dulu sama, mindset saya seperti orang miskin. Karena memang miskin. Jadi saya didesain, wes to, ra usah neko-neko, kere wae neko-neko. Nah, kata kere wae neko-neko itu kamu sedang menyumpai dirimu sendiri. Jangan diucapkan. Ya, makanya kamu mengajari anakmu untuk menjadi orang miskin. Kok bisa? Ya iya, karena anakmu didesain untuk kerja, menghasilkan uang. Dia lupa bahwa sebetulnya uang itu didapat bukan hanya dari kerja. Kerja itu salah satunya untuk menghasilkan uang. Dengan kerja kamu menukar waktumu untuk mendapatkan uang. Kamu mikir enggak bahwa kamu punya kepintaran yang bisa menghasilkan uang? Kamu tidak pernah memikirkan itu. Karena di otakmu kerja golek duit. Kamu hanya menukar, membarter tenagamu. Salah besar. Itu sebabnya ketingpruan, berat. Kayak saya dulu, Pak. Ya, mindsetnya dirubah. Nah, merubah mindset itu butuh waktu 3-5 tahun yang akan datang. Hari ini kamu itu adalah imbal balik dari 3-5 tahun yang lalu. Apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu kerjakan. Dan apa yang kamu rutin lakukan hari ini, itu yang kamu dapat. Keputusanmu hari ini, apa yang kamu pikirkan, dan akan apa yang kamu lakukan, dan akan apa yang kamu rutin kerjakan,
akan menjadi imbal balik 3-5 tahun yang akan datang. Nah itu dia. Nah semuanya ada dalam dirimu, karena uang itu, kekayaan itu dasarnya dari mindset, dasarnya dari otak, dasarnya dari gelombang otakmu yang menyedot kekayaan. Dan itu terejawantahkan 3-5 tahun yang akan datang. Uangmu hari ini adalah penyedotan pengejawantahan pikiranmu 3-5 tahun yang lalu. Pikiranmu hari ini adalah 3-5 tahun yang akan datang apa yang kamu akan dapatkan. Makanya di dalam live saya ngajari orang untuk bisa mendapatkan mesin penghasil uang namanya auto trade, atau yang namanya moonbot, atau yang namanya trading otomatis. Nah itu akan menentukan kamu 3-5 tahun yang akan datang. Kalau kamu tidak memulai hari ini, ya hitung aja 3 tahunnya kemudian kapan. Tidak akan tercapai. Saya hari ini karena sudah memulai memiliki auto trade itu 3 tahun yang lalu. Makanya jadi saya hari ini. Bisa menyelesaikan semua permasalahan keuangan saya. Bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Bisa menyelesaikan semua utang yang saya geluti selama ini. Semuanya terselesaikan dengan baik. Ya, jadi nomor 1 yang paling penting adalah healthy, kesehatan ini. Ya, ini penting banget. Caranya bagaimana? Ya caranya adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Ya makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Nah ini ada komen yang beredar juga, saya tidak jawab, itu malas saya jawab. Pak Jas ngajari saya tidak makan, Pak Jas ngajarin saya jam 1 sampai jam 7 malam makan. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Tapi kok Pak Jas jam 11 malam makan? Nah ini orang yang cepat cara berpikirnya. Ya, orang yang cepat cara berpikirnya. Saya padahal di konten saya tunjukkan itu. Kenapa saya makan sampai jam 11 malam? Karena sehariannya sengaja saya tidak makan. Karena nunggu untuk sampai ke Bandung dan kemudian makan sate Blora, 15 tusuk sate kambing, 10 tusuk sate ayam sama gulai 1 mangkok. Itu yang tujuannya kan itu. Jadi bukan berarti melanggar jam 7 malam-malam tengah malam makan, bukan. Karena kamu sudah memuasakan tubuhmu tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum ya. Saya 1 harian minum dan minuman saya pasti racikan Makjin. Nah, jam 11 malam saya baru makan. Kenapa? Karena dalam waktu 1 hari itu saya melakukan pekerjaan saya, baru jam 11 malam itu selesai pekerjaan dan saya makan. Nah itu yang saya bilang, konsepnya itu ada dalam dirimu. Jadi hanya jangan ikut-ikutan. Nanti kalau kamu main kripto, nanti ikut-ikutan, habis duitmu, jebol duitmu. Ya, nah kesehatan kamu juga begitu. Kamu tidak pernah ngerti kenapa saya makan jam 11 malam. Terus kemudian kamu siang makan, malam mau tidur makan lagi. Ya jebol kamunya, Jess. Itu yang salah gitu. Kan jam 13 sampai jam 19 makan di antara. Kamu bisa jam 4, jam 5, atau jam 6 sore. Di antaranya. Dalam waktu 24 jam berarti hanya 1 kali makan. Ya, tidak makan bukan berarti tidak minum. Makanya kalau kamu mendengar sesuatu, itu jangan langsung ditelan. Ya, dikunyah dulu. Kan kita punya kesempatan mengunyah makanan kita itu 32 kali. Dikunyah dulu. Oh, maksudnya begini. Oh, artinya begini. Kalau enggak, kamu akan tersesat dengan niru-niru, ikut-ikutan. Dan segala sesuatu yang ikut-ikutan pasti tersesat. Karena kamu tidak ngerti dasarnya. Nah kalau kamu ngerti dasarnya, kenapa tidak sarapan dan tidak makan malam? Karena kamu punya waktu malam biasanya langsung tidur. Nah saya jam 11 malam makan, masih punya kerjaan sampai jam 3 pagi. Sampai jam 4 pagi. Itu kerjaan yang saya harus kerjakan. Kemarin di Bandung itu. Makanya saya tidak masalah makan jam 11 malam. Karena dalam waktu 24 jam, bahkan lebih sampai 30 jam itu, hanya makan 1 kali ya jam 11 malam itu. Selebihnya, minum. Racikan Makjin. Saya di mobil ini pas kebetulan baru pulang. Tidak ada di mobil. Ya sengaja saya buat konten di mobil ini. Ya, kamu dengerin saya ngomong pasti ada semangat itu. Keinginan untuk sehat, keinginan untuk berjuang. Wah pasti. Karena simpel banget. Dan jangan lupa, kalau kamu mau berjuang untuk sehat, makanan yang paling direkomendasi untuk sehat adalah telur, ikan, daging, seafood. Singkirkan tepung, singkirkan nasi, singkirkan jajanan, singkirkan cemilan, singkirkan minuman-minuman manis. Minum racikan Makjin, yang paling gampang.
Kalau punya duit, nah tambah suplemen. Kalau ada duitnya. Kalau tidak ada duitnya,